Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, yaitu tentang materi manajemen mutu dan masalah lain operasional manajemen, yaitu tugas dari Ibu Aslihah SEMM, yaitu yang beranggotakan saya sendiri yaitu Abdul Qorib dan rekan setim saya Vivi Fitriatu. Di sini kami akan coba mempresentasikan tentang masalah manajemen mutu dan masalah lain operasional manajemen. Sebelum masuk ke pemateri, kami akan menjelaskan beberapa poin yang akan diterangkan pada slide ini. Yang pertama yaitu manajemen mutu dan yang kedua masalah lain operasional manajemen. Next, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu manajemen mutu. Pada poin pengertian ini kami membagi menjadi dua, yaitu mutu itu sendiri dan manajemen mutu itu tersendiri. Kalau mutu itu adalah ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Jadi kita itu harus dapat mengidentifikasikan ciri dan karakter produk yang berhubungan dengan mutu dan kemudian membuat suatu dasar tolak ukur dan cara pengendaliannya. Sedangkan manajemen mutu itu adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Next, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang penerapan manajemen mutu. Dalam penerapan manajemen mutu ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini kita mempersiapkan segalanya yang akan diperlukan nanti, mulai itu dari bahan baku dan yang lain-lain. Lalu tahap penyusunan dan pengesahan dokumen. Setelah ada persiapan, kita menyusun, dan di sana setelah penyusunan itu dibawa atau diiringi dengan pengesahan dokumen. Terus setelah tahap penyusunan dan pengesahan dokumen, kita loncat kepada tahap yang ketiga, yaitu tahap implementasi. Setelah itu kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap registrasi sebagai penentu atau pengesahan. Setelah ada penerapan manajemen mutu, kita pasti ada yang namanya istilahnya tujuan. Apa sih tujuan dari penerapan mutu? Itu kami di sini mengambil 2 poin. Yang pertama itu menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan. Sedangkan yang poin kedua yaitu memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan proses serta produk yang ditentukan pelanggan dan organisasi. Next, setelah itu kita masuk pada poin sistem manajemen mutu. Di sini ada 3. Yang pertama itu adanya kebijakan mutu, perencanaan mutu, prosedur kerja dan instruksi kerja. Lalu yang kedua adanya jaminan bahwa standar manajemen mutu dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dan diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu adanya jaminan bahwa terjadi peningkatan kualitas yang berkesinambungan baik dalam proses penyelenggaraan dan proses produksi maupun terhadap standar manajemen mutu itu sendiri. Di sini prinsip-prinsip manajemen itu ada beberapa poin, yaitu fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, pendekatan sistem terhadap manajemen, peningkatan terus-menerus, pendekatan faktuan dalam pembuatan keputusan, serta yang terakhir yaitu hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Setelah adanya beberapa poin yang sebelumnya, pasti ada yang namanya manfaat dari manajemen mutu itu tersendiri, yaitu kami mengambil 7 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi
dan sistematik. Jadi manfaat yang pertama itu adalah kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu perusahaan yang telah bersertifikatkan ISO 9001.22000 diizinkan untuk mengiklankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan itu telah diakui secara internasional. Jadi mutu itu setelah mendapatkan sertifikat ISO 9001.2000 ini diizinkan untuk menyediakan iklan di media sosial. Terus manfaat yang ketiga yaitu audit sistem manajemen mutu dari perusahaan yang telah memperoleh sertifikat tersebut dilakukan secara prodik agar registrasi dari lembaga registrasi sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit sistem manajemen mutu. Lalu manfaat yang keempat, perusahaan yang telah memperoleh sertifikat tadi yaitu ISO 9001.2000 secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi. Nah, jadi di sini perannya sertifikat ISO 9001.0222 ini sangat berperan, sangat bermanfaat pada manajemen mutu. Lalu yang manfaat yang kelima yaitu meningkatkan mutu dan produktivitas melalui kerjasama dan komunikasi yang baik. Lalu yang keenam, meningkatkan kesadaran mutu dan dalam perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajer organisasi melalui produk-produk dan instruksi-instruksi yang beraturan. Next, kita masuk poin yang kedua. Yang tadi adalah manajemen mutu dan yang kedua yaitu ada masalah dalam manajemen operasional. Nah, jadi dalam sebuah perusahaan, manajemen operasional merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengatur perencanaan, koordinasi, dan pengawasan segala kegiatan operasional perusahaan tersebut. Secara singkat, manajemen operasional bertujuan mengubah input perusahaan menjadi output yang optimal. Nah, di sini ada beberapa masalah, yaitu kami mengambil 5 masalah yang terkadang terjadi. Yang pertama yaitu pemilihan strategi dalam produk. Adalah tentang strategi dalam produksi. Tentang apa yang tepat untuk diimplementasikan dalam sistem produksi agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan sesuai dengan daya cipta perusahaan. Perusahaan biasanya akan mulai melakukan penelitian pemasaran untuk mengetahui apa saja yang diinginkan dan yang dibutuhkan. Dari hasil penelitian tersebut, perusahaan nantinya akan ditetapkan macam-macam strategi produksi yang biasanya diikuti dengan penciptaan bermacam produk konsumen secara detail. Jadi pada permasalahan yang pertama ini, dalam pemilihan strategi dalam produksi, sebelumnya itu perusahaan sudah melakukan analisis. Setelahnya ada analisis. Nah, di sana nanti akan timbul sebuah penciptaan produk. Lalu yang permasalahan kedua itu terjadi pada pemilihan produk prioritas atau yang kita kenal dengan produk andalan perusahaan. Yaitu perusahaan harus menentukan suatu produk dari berbagai macam alternatif ide produk untuk diprioritaskan dan produksi dalam jangka panjang. Jadi kan terkadang dalam suatu perusahaan itu tidak memproduksi satu produk saja, tapi bermacam-macam. Tapi produk itu perusahaan tersebut harus dituntut untuk untuk memprioritaskan satu produknya, yaitu sebagai andalannya. Dalam menentukan
produk prioritas ini harus diperhatikan beberapa aspek marketing. Yang pertama yaitu harus menimbang bagaimana kondisi pasar yang akan dituju. Ini sesuai atau enggak gitu. Lalu yang kedua itu bagaimana analisis persaingan. Nah, jadi sebelum melakukan pemilihan produk prioritas itu, perusahaan harus menganalisis persaingan pasarnya. Terus yang ketiga bagaimana perkiraan kinerja produk tersebut dalam pasar yang akan dituju. Di sini juga sangat berperan, sangat penting. Terus yang tidak kalah pentingnya, segmen pasarnya harus bagaimana, harus jelas dengan kriteria pasar yang berskala besar dan memiliki potensi jangka panjang. Jadi dalam penentuan segmen pasar di sini perusahaan itu harus memikirkan secara panjang, karena produk prioritas ini akan berpengaruh panjang pada potensi perusahaan di kemudian hari. Setelah itu yang terakhir yaitu analisis persaingan harus teliti sehingga perusahaan mampu melakukan strategi pemasaran dengan tepat, positioning dengan tepat, dan memenangkan persaingan pasar. Jadi ketelitian suatu perusahaan dalam menganalisis persaingan itu sangatlah penting. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh pada persaingan pasar dalam jangka panjang, dan itu akan sangat berpengaruh pada perusahaan itu tersebut. Next, kita masuk pada permasalahan yang ketiga yaitu perencanaan produk awal. Jadinya perencanaan produk awal ini adalah suatu proses berkonsep suatu produk secara keseluruhan. Perencanaan produk awal ini sebenarnya ini adalah mencangkup produk secara keseluruhan. Jadi begitu. Terus pada proses pembuatan desain produk awal, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan beberapa hal penting. Jadi sebelum suatu perusahaan itu membentuk desain produk awal, itu harus mempertimbangkan beberapa hal penting, yaitu pertama, manfaat produk itu bermanfaat enggak gitu. Jadi harus diteliti kemanfaatnya itu bagaimana gitu. Terus yang kedua yaitu fungsi produk tersebut, fungsinya ini apa. Ini nanti akan berpengaruh pada segmen pasarnya. Terus desain ini sangat berpengaruh apalagi kepada orang-orang Indonesia gitu. Terus estetika, dan yang terakhir yaitu dan lain-lain di sini kami mengambil contoh. Yang kami maksud adalah seni dalam desain sesuai dengan produk barang yang akan diproduksi. Jadi antara poin terakhir dengan poin desain ini sangatlah bersambungan. Terus apa sih masalahnya perencanaan produk awal ini? Permasalahan yang sering dijumpai perusahaan adalah pandangan kesempurnaan dalam membuat produk. Jadi yang menjadi titik tekan pada permasalahan perencanaan produk awal ini adalah pandangan kesempurnaan dalam membuat produk. Apa penyebabnya? Sehingga perencanaan produk berlangsung lama karena tuntunan kesempurnaan dari perusahaan yang nantinya akan menimbulkan permasalahan pada proses produksi secara massal. Karena desain produk awal ini nantinya akan menjadi acuan dan tindak lanjuti menjadi sebuah produk yang mendekati hasilnya. Next, kita masuk poin yang keempat yaitu pembuatan prototip untuk dicoba. Terus apa sih prototip? Prototip itu adalah produk yang sengaja dibuat untuk percobaan sebuah produksi secara massal. Jadi ini hanya sekedar iseng-iseng aja, karena nanti hanya sebagai uji coba gitu. Terus semua perusahaan memimpikan produk yang sempurna dan memiliki kinerja apik yang mampu memenangkan persaingan pasar. Perusahaan mana sih yang tidak menginginkan produk yang sempurna dan memiliki kinerja apik atau bagus yang mampu memenangkan persaingan? Secara akal sih nggak ada.
pasti suatu perusahaan itu memimpikan produk yang bagus dan dia akan memenangkan persaingan pasar tersebut. Jadi di fungsinya dari prototipe ini kami mengambil 2 poin. Yang pertama yaitu untuk menilai kemampuan produk. Lalu yang kedua, apakah produk tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan ataupun belum. Jadi itu. Biasanya setelah prototipe ini jadi akan dilakukan pengujian untuk mengetahui seberapa aspek yang kurang gitu. Jadi kan setelah membuat properti itu kan sudah dibuat itu kan produk yang bertujuan untuk diuji coba. Setelah diuji coba nanti ini akan dilakukan sebuah pengujian lagi. Akan dicari di mana sih aspek kekurangannya. Ketika nanti kurang, di sanalah akan ditambahkan gitu. Karena ini nanti akan larinya kepada dalam produksi massal. Next kita masuk ke poin yang terakhir yaitu implementasi produk jadi. Adalah penilaian implementasi dari produk tersebut, atau dengan kata lain perusahaan harus menilai apa produk jadi yang sudah dipasarkan tersebut memiliki masa depan yang baik. Jadi dalam implementasi produk ini adalah untuk meningkat meningkat menindaklanjutkan apa sih produk ini pantas untuk dipasarkan, gitu, untuk ke masa yang akan datang gitu. Intinya seperti itu. Biasanya perusahaan melakukan beberapa nilai atau kriteria atau nilai-nilai yang penting yang agak dipenting, yaitu memberikan skor atau bobot pentingnya deh. Jadi setelah adanya tindak lanjut ini akan dinilai, ini skornya berapa sih, pantas enggak dia dipertahankan gitu. Terus apakah produk yang kedua yaitu apakah produk yang tepat yang telah dipasarkan memiliki bobot yang pas dan skala minimal ordinal. Setelah itu, setelah memberikan penilaian itu biasanya sebuah perusahaan itu akan melakukan memberikan skala minimal lah gitu. Ini pantas enggak ya untuk dilanjutkan produk ini. Ya di sana adalah penentuan nanti. Terus selanjutnya perusahaan juga masih harus mencari rata-rata skornya. Setelah kan tadi kan di poin pertama yaitu memberikan skor. Setelah memberikan skor itu akan dihitung rata-ratanya ini masuk enggak dalam targetnya nanti itu. Terus setelah itu membandingkan rata-rata skor dengan standar minimal yang sebelumnya sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi setelah ada beberapa rata-rata, inti di sini perusahaan itu akan mempertimbangkan seperti itu. Setelah ada bantuan standar minimal rata-rata, biasanya apabila nilai produknya tersebut di atas standar, maka produk itu dianggap sukses. Jadi seumpamanya gini, produk itu standarnya 50, ternyata setelah dilakukan beberapa poin ternyata itu memberikan skor, lalu setelah itu memberikan bobot, setelah itu menghitung rata-ratanya, ternyata masuk kepada nilai standar 5 tersebut, maka produk itu dianggap sukses. Tetapi sebaliknya, ketika produk tersebut rata-rata skornya di bawah 5, maka dianggap tidak sukses, atau kata lainnya itu tidak pantas untuk ditindaklanjutkan. Oke, sekian dari presentasi saya. Mungkin ada kekeliruan ataupun salah pemahaman, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wallahu fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.